Thank you buat kesempatannya dari Bro Yehu dan Agung bisa sharing. Oke. So dengan cepat aja ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita bisa belajar pada hari ini. Hari ini sesuai dengan mungkin yang pernah teman-teman sudah lihat di dalam sosmed atau mungkin di WA gitu ya. Bahwa tema kita adalah more like Jesus. Mungkin ada PPT yang boleh dimunculkan. Ya. More like Jesus. Artinya apa? Bagaimana kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena emang itu adalah menjadi satu-satunya fokus perhatian kehidupan kekristenan kita. Kita bukan hanya semakin anointed, semakin diurapi, bukan hanya sekedar kita semakin diberkati, tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Katakan amin. So, aku kasih lihat dulu dari beberapa contoh yang mungkin teman-teman cukup bisa dibilang ya, sering melihat hal ini gitu ya. Coba mungkin ada next slide. Nah, teman-teman pernah lihat ini? Kalau orang-orang yang bilangnya wibu ya. Ya, wibu atau ada orang-orang yang jadi K-popers dan sebagainya. Kita bisa lihat bahwa manusia cenderung ingin mengikuti sesuatu. Ingin mengikuti satu panutan yang dia lihat di TV atau di sosmed, di Instagram dan sebagainya. So, kecenderungan kita akan selalu ingin menuju kepada sesuatu yang kita kagumi. Bahkan sampai ada orang yang ikut, ini kayak cosplay gitu bilangnya, kayak kostum gitu, ngikutin tokoh atau sebuah karakter ya dari sebuah film dan sebagainya. Bahkan aku pernah pernah datang ke mall, dan di mall itu lagi penuh dengan cosplay. Dan yang main bukan anak kecil ternyata. Sampai yang udah tua-tua pun ngikutin yang sama. Jadi saya berpikir bahwa, ternyata ini bukan buat anak-anak muda atau yang masih ABG labil gitu ya. Tapi ternyata yang sudah lebih senior pun masih mengikuti itu. Yang udah lebih tua-tua gitu. Ya kan, dengan pakaiannya, dengan kostumnya dan sebagainya. Bahkan sekarang kalau teman-teman yang suka nonton film-film Korea, perhatiin deh, pasti kalian ada beberapa bahasa yang kalian ikutin. Aigo gitu kan ya. Yupseo. Araso. Yeah. Benar gak? Menjadi bahasa-bahasa yang sering kali kita perkatakan. Kenapa? Karena itu yang kita konsumsi mungkin hampir setiap hari. Apalagi kalau yang mengejar episode berseason-season, kita bisa nonton, kita kebut itu. Dan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu bisa menjadi sesuatu yang akhirnya kita pengen seperti apa yang kita lihat itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang-orang yang sedang Tuhan siapkan sebagai prajurit di hari-hari terakhir ini, siapa yang menjadi contoh kalian? Saya nggak boleh nonton film Korea, boleh aja gitu. Pertanyaannya tapi siapa yang menjadi panutan kita? Karena seringkali banyak orang Kristen berkata bahwa saya pengen seperti Kristus, tapi ternyata tidak melakukan bagaimana sebuah kebiasaan supaya kita bisa mencapai kepada keserupaan dengan Kristus. Kita nggak lagi melihat bahwa ada hal yang perlu saya lakukan untuk saya mencapai keserupaan dengan Kristus. Cuman sebuah wacana. Roma 8 ayat 29 berkata, next slide. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa teman-teman? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi siapa di sini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Oke, berarti sebab, bilang saya dipilih dari semula, saya juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambarannya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa harus hidup menuju keserupaan Kristus? Itu pertanyaannya sekarang. Kenapa kita harus hidup menuju kepada keserupaan Kristus? Kan udah suka ngomong gitu ya, saya harus hidup serupa dengan Kristus. Coba dia bisa jawab nggak? Coba yang sekolah teologi. Kenapa? Kenapa saya ini? Kamu bilang, kamu mau serupa Kristus nggak? Mau.
Sekarang pertanyaan aku adalah kenapa kita harus menuju keserupaan Kristus? Karena teladan kita. Dwi. Wah, keren banget ya, tinggal ngambil ayat di situ tadi ya. Luar biasa. Nah, kita akan bahas kenapa kita harus menuju kepada keserupaan Kristus. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Oke, Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Teman-teman lihat ya, katanya kan kaknya ini besar, berarti itu lagi bicara soal Bapa, Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi baiklah kita menjadikan manusia apa? Menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Coba kita lihat dalam Amplified Bible. Then God said, let us, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image, according to our likeness. Dalam kurungnya, not physical, but a spiritual personality and moral likeness. Jadi keserupaannya bukan bicara soal physically, karena kita mikir rupa itu kan kita mikirnya itu seperti sesuatu yang visual ya, yang kelihatan. Kayak El sama Yehu visual, mirip gitu kan. Tapi keserupaan kita dengan Bapa itu bukan keserupaan seperti Yehu dengan El. Tapi keserupaannya adalah in the spiritual personality. Makanya seharusnya yang kita kejar dalam kehidupan ini adalah apa? Mengejar kepada keserupaan dengan Dia in the spirit. And moral likeness. Jadi kehidupan moral kita harusnya serupa dan segambar dengan apa yang menjadi kehidupannya Allah. And let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. Kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Nah, keserupaan dengan Allah pada kita seharusnya keserupaan yang mencapai kepada keserupaan dalam kehidupan spiritual. Artinya, esensi hidup kita itu adalah how we can build our spiritual man. Gak usah angkat tangan, tapi kita merenung sama-sama hari ini. Berapa dari kita yang build your spiritual man every day? Berapa banyak kita yang punya satu priority di dalam hidup, dalam kehidupan spiritual kita? Karena setiap prioritas akan berakhir pada sebuah tindakan. Kalau saya punya anak setiap hari harus antar sekolah, maka saya nggak bisa lagi bangun siang karena saya harus antar dia sekolah. Kalau saya terlambat, anak saya terlambat. Bener nggak? Nah, saya nggak bisa lagi bertindak sebagaimana sebelum saya punya anak. Ketika saya punya anak, saya harus punya priority untuk apa? Antar anak saya sekolah. Itu adalah tindakan dari sebuah prioritas. Nah, kalau kita bilang kita mau punya keserupaan akan Kristus, tapi kita nggak pernah membangun spiritual man kita, maka itu bukan menjadi sebuah prioritas dalam hidup kita. Cuman jadi angan-angan. Ketika kemarin aku pelajari ayat ini, di dalam studi Bible, pembelajaran dari ayat Kejadian 1 ayat 26 ini, dikatakan bahkan juga dalam keserupaan moral, artinya manusia hidup ketika kita bukan hanya sekedar mengejar kepada spiritual personality, tapi dalam moral likeness. Apa moral likeness-nya Tuhan? Yaitu holiness. Kekudusan. Keserupaan moral dengan Allah artinya manusia hidup dalam kekudusan. Punya hikmat, hati yang mengasihi dan melakukan kehendak yang benar. Jadi seharusnya Tuhan menciptakan kita untuk melakukan sesuatu yang
Benar, karena moral likeness kita dengan Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang hidup dalam kesalahan, dia hidup dalam kebenaran. Maka dia mau supaya kita hidup juga dalam kebenaran. Berarti kita dirancang sebenarnya untuk hidup melakukan hal yang benar. Tapi karena datang si iblis waktu datangin si Hawa, itulah pertama kalinya manusia diajak untuk berbuat yang salah. Dan manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan untuk hidup dalam ketaatan. Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Di sini saya cuma keluarin ininya, teman-teman boleh baca sendiri. Karena ini panjang, boleh baca di smartphone, Holy Smartphone, Holy Bible dan sebagainya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu apa? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Benar nggak? Benar. Tapi tentang buah pohon yang ada tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Ini yang ngomong siapa? Allah, kan Allah berfirman, dibilang gitu kan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejatuhan manusia terjadi. Perhatian baik-baik. Dari ayat ini kita lihat, kejatuhan manusia terjadi ketika mereka berusaha menjadi seperti Allah dari sudut pandang iblis. Tuhan ngomong yang sama nggak bahwa mereka serupa dan segambar dengan Allah? Tapi iblis ngomongnya mirip. Tapi ketika aku pelajari, ternyata manusia dibawa untuk menjadi Allah atas dirinya sendiri. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu bisa menguasai, kamu bisa melakukan apapun. Bahkan iblis akan memberikan pengertian kepada kamu. Yang saat itu manusia belum terbuka matanya sebelum dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi manusia berusaha memperoleh pengetahuan moral dan pemahaman etis, pada akhirnya memakai akalnya sendiri. Dan mereka mulai bisa menentukan mana yang baik dan yang jahat. Pada dasarnya sebenarnya hanya Tuhan yang berhak menentukan mana yang baik dan benar. Dan yang jahat. Baik, benar, dan yang jahat. Bahkan kalau teman-teman baca catat ayatnya di Yeremia 10 ayat 10 sampai 11, Alkitab mengatakan bahwa semua yang berusaha menjadi Allah atas hidup ini akan dilenyapkan di kolong langit ini. Berapa minggu yang lalu Bro Yehu sempat sharing tentang bagaimana kita bisa melihat Tuhan sebagaimana adanya Tuhan dalam hidup ini. Benar begitu? Yang pernah dengar dia sharing kayak gitu? Nah oleh karena itu, jadi tadi sama di ibadah umum kita juga pernah sih, waktu lagi WL. Oleh karena itu, kita memang harusnya seperti itu. Kita menjadikan keserupaan kita dengan Allah, artinya bukan kita menyamai Allah, karena itu yang dilakukan oleh Lucifer. Kita artinya apa? Kita mengikuti kehidupan kita, dia yang menjadi Tuhan yang berkuasa, dan kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Itu hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Tapi pada dasarnya manusia pengen coba-coba. Akhirnya jatuh dalam dosa. Bahkan ketika kemarin aku merenungkan, satu kata yang aku dapat begini, satu kalimat. Kekristenan bukan tentang tahu mana yang baik dan yang jahat. Tetapi melakukan apa yang benar dan yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau teman-teman cuma tahu mana yang baik dan yang jahat, nggak perlu jadi orang Kristen. Agama-agama lain mengajarkan hal yang sama. Bahkan cukup belajar PPKN. Bener ya? Tenggang rasa,
saling menghargai, saling menghormati. Tapi karena kita hidup dalam kehendak Tuhan, maka kita perlu yang namanya tuntunan Tuhan. Karena kita hidup di dalam rencana Tuhan, maka kita perlu punya telinga yang bisa mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup ini. Allah mau untuk kita memiliki hidup yang serupa dengan Dia, bukan kita menjadi Allah atas hidup kita. Dan ini adalah kebohongan dari iblis. Teman-teman tahu apa yang membuat Lucifer dibuang dari sorga? Ada yang pernah dengar ceritanya? Ketika dia berkata apa? Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak. Dia berusaha menjadi Allah atas dirinya sendiri. Dia berusaha ingin menyingkirkan Allah sebagai pribadi yang terbesar, the biggest person dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya di situ Tuhan buang dia. Dan teman-teman perhatikan, ketika Tuhan berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Benar nggak? Dan saya mau bilang, ketika kita berusaha menjadi Allah atas hidup kita sendiri, kita keluar dari kehendak Tuhan, itulah saatnya kita mengalami kematian roh. Nah, oleh karena itu kita akan belajar hari ini, bagaimana apa yang sudah ditinggalkan oleh Adam dan Hawa, yang sudah dirusak saat itu, dan ini dikembalikan. Keserupaan dengan Bapa itu gagal oleh Adam, yang pertama. Maka Bapa mengirimkan Yesus untuk menjadi Adam yang kedua, menjadi teladan, yang menunjukkan bagaimana dia bisa melakukan kehendak Bapa perfectly. Saya mau katakan, kehidupan yang perlu diteladani dari Yesus adalah dia selalu berpadanan dengan kehendak Bapa di surga. Selagi saya ulang. Kehidupan yang perlu diteladani dari Yesus, ia selalu hidup apa? Berpadanan atau selaras dengan kehendak Bapa di surga. Seringkali pengetahuan bikin kita keblenger. Tapi yang Tuhan mau bukan pengetahuan doang, tapi kehidupan. So saya berdoa di dalam gereja ini, Anda banyak belajar, gereja ini adalah teaching center, kita banyak pengajaran, kita banyak belajar. Tapi ingat, yang Tuhan mau itu bukan cuma pengetahuan secara pikiran. Tadi pagi saya share di doa pagi, saya bilang bahwa di dalam kitab Timotius, pada hari-hari terakhir dibilang ada manusia mulai mencintai dirinya sendiri. Dikatakan ini satu ayatnya di dalam Timotius, ada orang yang ingin selalu diajar, tapi nggak pernah mengenal kebenaran. Saya ulang ya, ingin selalu apa? Diajar, tapi nggak pernah mengenal kebenaran. Kenapa? Kalau refer ke ayat yang pertama, pada hari terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mencintai diri sendiri artinya apa? Kita akan berusaha menjadi Allah atas hidup kita sendiri. Artinya apa? Kita nggak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu yang paling berbahaya dalam kehidupan kekristenan kita. Dan bahayanya adalah kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang pelayanan jam terbang tinggi. Sekali Tuhan tegur, belum tentu kita mau dengar, belum tentu kita mau mulai submit, apalagi kalau yang Tuhan tegur dengan cara yang kita nggak pernah sangka-sangka. Entah itu dari orang yang di bawah kita, entah itu dari orang-orang yang kita nggak sangka-sangka di keluarga kita. Seperti Bileam itu nabi nggak? Nabi loh, dia bukan jemaat biasa. Dia udah sekelas nabi, tapi dia nggak bisa dengar Tuhan ngomong, bahkan mesti pakai keledai yang ngomong. So, kita akan belajar hari ini, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yesus. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib, sama-sama katakan, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba kalau yang nyimak dari tadi yang bisa jawab nggak? Kenapa ayat ini bilang wajib seperti Kristus hidup? Ayo, siapa yang mau jawab?
Kenapa ayat ini bilang wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup? Karena cuman Yesus yang menjadi manusia berhasil menunjukkan hidup yang serupa dan segambar dengan Allah. Hanya Yesus yang bisa menunjukkan bagaimana hidup dalam ketaatan penuh. Makanya dari itu Alkitab bilang, kalau kamu ada di dalam Tuhan, kamu harus hidup seperti Kristus hidup. Dia udah mencontohi kalau dulu sebelum Yesus datang, Tuhan itu gak kelihatan. Benar gak? Semua pahlawan-pahlawan iman yang pernah kita belajar di Alkitab, gak semuanya sempurna. Ada yang jatuh, ada yang gagal, ada yang ini dan sebagainya. Tapi oleh karena itu Allah perlu menunjukkan ada satu pribadi yang bisa hidup benar, tepat, gak missing the mark, nyampe kepada sasaran Tuhan. Hidup penuh dengan ketaatan. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, kata wajib di sini artinya apa? Tidak ada pilihan, kudu harus. Ya, jadi kalau anak-anak STT, besok wajib bawa Alkitab ya ke gereja. Jadi artinya apa? Harus. Pertanyaan aku, kalau kita udah dikatakan wajib, kita nggak ikutin, ada konsekuensi nggak terjadi? Ini bukan soal hukuman loh. Tapi hidup ini ada konsekuensi. Jadi kalau kita tidak hidup seperti Kristus hidup, apa yang terjadi dalam hidupmu itu adalah konsekuensinya. Yang pertama, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yesus? Taat dan tunduk pada kehendak Bapa. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Coba aku minta Jessica deh, boleh bacain Jess. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Di layar kayaknya ada di layar. Next slide boleh ayatnya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Yuk, silakan Jess. Oke, next slide. Next ayatnya. Ya. Amin. Kita baca di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Coba bilang, hidupmu bersama. Artinya apa? Secara kebersamaan kita di dalam rumah Tuhan, kita harus punya gaya hidup yang seperti ini. Yaitu apa? Menaruh pikiran dan perasaan. Jadi ini nggak cuma ngomong soal spiritual doang. Mulai dibawa lebih jelas. Kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Pikiran dan perasaan itu adalah bagian dalam jiwa manusia. Nah, dikasih tahu nih, yang walaupun dalam rupa Allah dia nggak anggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Artinya apa? Tidak ada pride dalam kehidupan Yesus. Nggak ada kesombongan dalam hidup Yesus. Nggak ada sesuatu yang harus dia pertahankan. Gue anak Allah dong. Lu semua manusia abis. Bisa nggak dia turun dari kayu salib waktu itu? Tapi dia nggak lakukan. Ada perempuan yang ketahuan berzinah, bisa nggak ikut ngerajam? Apalagi dia Tuhan, dia bisa buat judgment buat orang yang sudah berbuat salah. Tapi dia nggak lakukan. Karena dia tahu bahwa hidupnya ini bukan menunjukkan siapa dia secara level kehidupannya walaupun dia adalah anak Allah. Tapi yang dia selalu tunjukkan, kalau kita pelajari kehidupan Yesus, dia nunjukin apa? Belas kasih, kemurahan. Dia tunjukkan apa? Hati yang mau melayani. Dia tunjukkan apa? Hati yang benar-benar dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia menunjukkan bagaimana walaupun dia adalah Allah, tapi dia melakukan yang paling hina sekalipun. Karena dia tahu bahwa hidup ini bukan tentang pride-nya dia. Bukan tentang kesombongannya dia. Teman-teman tahu nggak? Ini handphone ya. Kalau dari sini nggak sengaja jatuh ke bawah nggak? Coba ya. Jatuh ke bawah nggak? Jatuh. Kenapa? Karena ada di atas. Tapi kalau handphone Android di bawah, ada yang bisa jatuhin dia nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah di paling bawah.
Alkitab bilang Yesus mengosongkan diri. Artinya apa? Benar-benar udah nggak ada lagi harga diri yang dia pertahankan untuk hidupnya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi dia mau diinjek-injek sama manusia yang dia ciptain pun, itu nggak menyinggung hidupnya lagi. Kenapa? Karena dia sudah melepaskan, bahkan yang melepaskan istilahnya kesetaraannya dengan Allah untuk dia hidup mencapai ketaatan. Karena buat Yesus yang penting itu bukanlah posisi, tapi sebagaimana dia bisa berfungsi dan maksimal dalam kehendak Bapa. Amin. Teman-teman kalau melayani di gereja, saya mau ingatkan, ingat kita bukan, nanti ya misalnya kalian yang dari volunteers, habis itu nggak lama ntar jadi leaders, ntar dianggap jadi supervisor dan sebagainya lebih tinggi lagi. Saya mau bilang, engkau melayani tetap menjadi sebagai seorang hamba. Dalam rumah Tuhan there is no boss. I'm telling you. Gak ada bos dalam rumah Tuhan. Semua hamba Tuhan. Coba bilang sama-sama, hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan, bosnya siapa? Tuhan. Selama kita akhirnya menaikkan diri kita sebagai bosnya, maka kita akan melakukan kesalahan seperti Adam dan Hawa. Menjadikan Allah atas hidupnya sendiri. Bahkan gak tanggung-tanggung ya, Yesus tuh matinya bukan mati terhormat loh. Di kayu salib. Istilahnya, ini sampai beberapa agama tuh suka mempertanyakan, ini kok Tuhan tapi begini gitu. Nggak ada keren-kerennya gitu. Kalau dia matinya terhormat, dikasih penghargaan dari orang-orang, itu kayaknya wah dia emang Tuhan yang hebat, yang keren. Dia mati sebagai orang jahat. Dianggap sebagai orang jahat maksud saya. Tapi kenapa dia lakukan? Sekali lagi, yang dia pikirkan itu bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di dalam cerita ini murid-muridnya sebelum bilang, yuk kita makan guru katanya gitu. Yang murid-murid ajak tuh makan jasmani beneran, tapi dia jawab, ada padaku makanan yang kamu gak tahu, dia bilang. Karena makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Nah saya mau kasih sedikit penjelasan dari ayat ini yang saya dapat. Melakukan kehendak Bapa buat Yesus, itu sama pentingnya seperti makanan yang mempertahankan hidup kita. Jadi ketika Yesus melakukan kehendak Bapa, dia tahu bahwa dia tetap alive. Dia tetap hidup. Itu yang membuat dia tetap punya stamina. Bukan karena dia dipuji-puji, bukan karena dia dianggap jadi orang yang hebat dan sebagainya. Tapi dia menunjukkan bahwa aku datang untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu adalah makanan buat aku. That's the first priority, itu adalah hal yang penting dalam kehidupan Yesus. Dari ayat ini saya refer ke Matius 4 ayat yang keempat ketika Yesus cobai saat dia berpuasa. Yesus menjawab begini kepada iblis waktu itu. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Siapa di sini yang merasa hidup? Kok tiba-tiba jadi ragu-ragu? Siapa di sini yang merasa hidup? Alkitab bilang manusia hidup. Ini nggak lagi ngomong cuma hidup nanti di sorga loh. Sekarang manusia hidup bukan dari roti. Karena kalau dia bilang spirit hidup, itu mungkin nanti lah ya, setelah mati. Tapi dia nggak ngomong spirit, dia nggak ngomong roh. Dia ngomong manusia, berarti dalam kedagingan ini. Manusia hidup bukan dari roti yang kamu makan. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena firman itu yang membangkitkan, yang membuat kamu hidup di dalam hidup ini. Yang membuat Hawa dan Adam itu bangkit, itu bukan karena makanan yang dikasih waktu lagi diciptakan. Tapi ada firman, ada nafasnya Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi itu esensinya. Makanya kalau orang-orang Kristen hidup dalam kekalahan, bahkan engkau mungkin boleh punya uang banyak, boleh dapetin semua gelar yang kamu mau capai. Tapi kalau kamu gak pernah menghidupi kehidupan spiritmu, no wonder kamu merasa hidup ini mati. Karena itu Tuhan udah bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. So perenungan kita hari ini yang kedua adalah, apakah engkau membaca firman setiap hari?
Apa engkau merenungkan setiap perkataan Tuhan setiap hari? Dengan kata lain, kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, maka pada dasarnya kita sedang menuju kematian. Cepat atau lambat akan membawa kita kepada kematian. Karena kita tidak hidup sebagaimana esensi yang kenapa Tuhan ciptakan kita. Jadi boleh makan banyak, tapi kalau nggak pernah baca firman sama aja bohong. Matius 26 ayat 39. Ketika Yesus waktu itu mau disalib, dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Jadi saat itu saya rasa Yesus juga dalam keadaan yang takut. Bahkan kalau kita baca dalam kitab yang lain, dia dikatakan bahwa dia sampai nangis itu keluar darah. Seperti darah. Jadi itu pembuluh darahnya mungkin udah pecah, sampai dia takut banget. Tapi dia masih ngomong begini, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Bukan yang ku kehendaki, tapi yang Tuhan kehendaki. Dari ayat ini kita bisa belajar, teman-teman. Banyak orang yang suka bilang gini, itu kan Yesus, dia bisa sempurna karena dia Tuhan, dia bisa melakukan ini karena dia Tuhan. Benar, dia emang 100% Tuhan, tapi juga dia 100% manusia saat itu. Sampai dibilang dia nangis darah, berarti ada satu efek secara mungkin psikologisnya dan secara biologisnya. Sampai dia ketakutan. Tapi dia masih berkata, biar tetap apa yang menjadi kehendak Bapa yang terjadi. Dan ketika saya renungkan lagi, Tuhan ingetin satu ayat dalam Matius 3 ayat 17. Yang berkata gini, "Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pribadi yang taat membuat Bapa di surga berkenan pada Yesus. Saya beberapa waktu yang lalu maksud saya, lagi di jalan, lagi nyetir mobil, tiba-tiba Tuhan ingetin Tuhan munculkan satu quotes dalam hati saya yang Tuhan buat saya tuh jadi kayak, what gitu ya. Tuhan bilang gini, kasih Tuhan itu untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi karena kasih Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, perkenananku tidak diberikan untuk semua orang. Kenapa saya bilang gitu? Karena Alkitab bilang kita harus punya hidup yang berkenan kepada Bapa. Artinya apa? Ada satu respon, memang bukan karena kita bisa, memang semua karena kasih karunia Tuhan, tapi ada respon atas apa yang Tuhan sudah berikan, kita lakukan, dan itu yang membuat Bapa berkenan kepada kita. Contoh, saya kasih contoh biar gampang. Saya ini nggak punya handphone, contoh ya Sandy. Saya perlu, dia misalnya mau ada satu pelayanan keluar kota, dan saya perlu kontak sama dia terus. Dia nggak punya handphone kan, terus saya bilang, oke San, ini ada handphone, kamu bawa keluar kota. Pulsa semua saya isi, setiap bulan kamu nggak usah pusing, itu udah auto diisi. Dia bawa keluar kota, tapi dia nggak pernah hubungin saya. Di telepon nggak bisa, di WA mati, tapi saya isiin terus pulsa setiap hari sama dia. Saya provide nggak semua yang dia perlukan? Saya provide nggak semua yang dia perlukan dalam hal komunikasi? Saya provide. Tapi dia nggak pernah telepon, mau istilahnya kita mau ada koordinasi di tempat pelayanan dia di luar kota, nggak bisa dan sebagainya. Kesel nggak saya? Kesel sih. Tapi mungkin Tuhan nggak seperti kita yang gampang kesel gitu ya. Tapi sebaliknya, Febri, saya kasih handphone, saya kasih kuota dan sebagainya. Baru sekali ringing, langsung diangkat sama dia. Baru WA, baru 10 detik udah langsung dibalas sama dia. Pokoknya responsif banget. Mana yang buat saya lebih berkenan antara mereka berdua? Febri. Jadi bukan artinya mereka nggak punya materi yang sama, mereka punya materi yang sama, tapi respon mereka beda. Seringkali kita udah terima yang terbaik dari Tuhan, dan kita take it for granted.
Terus kita bilang, Tuhan biarlah Engkau berkenan atas hidupku. Emang Tuhan gak bisa marah? Alkitab selalu bilang, Yesus tuh Tuhan tuh bisa marah loh. Tapi walaupun sekarang ada tudung kasih karunia yang menolong kita. Tapi bukan berarti itu membuat hidup kita bisa asal-asalan. Ketika Febri bisa meresponnya dengan baik, saya bisa bilang, kamu butuh laptop, saya kasih lagi lebih. Kenapa? Karena saya punya favor yang lebih atas Febri, karena dia meresponnya dengan baik. Sedangkan saya ini lama-lama bisa diberhenti juga tuh kuotanya. Nggak guna kan? Tapi kasih karunia Tuhan nggak kayak gitu, nggak berhenti. Dia tetap kasih, tetap percayain sama kita, nggak berhenti. Tapi hatinya Tuhan akan beda antara satu orang yang meresponi sama satu orang yang nggak meresponi. Jadi jangan pernah bilang, oh Tuhan itu kan penuh kasih, kita punya unmerited favor. Ya benar, favornya Tuhan diberikan ini, berkenan supaya kamu punya nih materi masing-masing. Tapi setelah kamu punya, pertanyaannya kamu bisa kembali lagi nggak pada Tuhan? Pastor Michael pernah bilang, Tuhan itu adalah pengusaha yang mau cuan. Bapak itu adalah pengusaha yang mau cuan. Dia udah kasih semua sama hidupmu, sekarang apa yang bisa kamu kasih sama dia? Halo? Ada quotes berikutnya. Hidup bukan tentang pemenuhan keinginan kita. Tetapi ketaatan akan kehendak Tuhan, karena roti datangnya dari Tuhan. Tetapi ketaatan datangnya dari kita. Handphone datang dari saya nih, kasih ke saya nih, kasih ke Febri. Tapi respon mereka atas apa yang sudah saya kasih, datangnya dari siapa? Dari mereka. Jadi Tuhan yang memberkati, yes. Tuhan yang kasih apa yang kita perlukan, yes. Tuhan provide apa yang kita butuhkan, kita sembuh, kita sehat. Pertanyaannya, kalau kamu udah sehat, kamu ngapain buat Tuhan? Kalau kamu udah punya keuangan yang baik, kamu ngapain buat Tuhan? Jadi bukan soal pemenuhan keinginan kita, karena keinginan atau karena kebutuhan kita, Tuhan pasti cukupi. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan sudah cukupi kamu, apakah kamu bisa mendatangkan ketaatan dari hidupmu atas apa yang sudah Dia berikan dalam hidupmu? Itu adalah pilihan tangan kita. Amin? Ini kenapa bunyi sih? So, ketaatan membawa kita kepada pertumbuhan, tetapi pemberontakan membawa kita kepada kematian. Saya mau kasih lihat satu gambar. Coba next. Teman-teman tahu apa arti dosa? Dosa dalam bahasa aslinya itu hamartia. Yang bahasa Inggrisnya adalah miss the mark. Jadi kalau kalian lihat di sana tuh, kalau kita lagi main dart, kalau lagi main panah, maka ada titik tengah yang kita harus capai. Waktu kita mencapai di luar titik tengah, itu yang dikatakan dengan hamartia. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah miss the mark. Tidak mencapai sasaran. Tuhan, saya sudah begini, Tuhan, saya sudah begitu. Tapi kalau ada kehendak Tuhan yang tidak sepenuhnya kita lakukan, itu dosa di hadapan Tuhan. Jadi dosa jangan cuma mikir, oh saya nonton film porno, oh ya saya ngerokok, oh saya ini. No. Tidak se-levelnya, jangan itu terus. Tapi ketika engkau hidup yang tidak berpadanan dengan kehendak Tuhan, you are miss the mark. Waktu kamu miss the mark, hamartia. Kalau teman-teman renungkan ini ya, betapa dalamnya kita harus tahu bagaimana kita hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Coba sekarang hari ini setelah pulang saya kasih PR buat masing-masing. Renungin deh, kamu di kantor ngapain sih? Kamu di kerjaan kamu ngapain sih? Kamu di sekolah ngapain sih? Kamu di kampus ngapain sih? Apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa kamu lakukan di mana kamu berada? Karena itu yang Yesus lakukan. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, Dia selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dimanapun Dia berada. Matius 7 ayat 21 berkata, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang bilang, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah khotbah habis-habisan, aku udah jadi leader yang baik,
Tapi kalau kita tidak hidup dalam kehendak Bapa, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Jadi identitas semua akan dikenal ketika kamu hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan mengenal engkau di dalam kehendak Tuhan, di kehendak Bapa surga. Oke? Bagian terakhir dari hal ini adalah, yuk sama-sama, ini satu hal yang mungkin sifatnya lebih praktis. More of God and less of me. Apa artinya more of God? Yang pertama, apakah pekerjaan kita berpusat pada Tuhan? Contohnya, karena ini kan teman-teman connect ya, yang udah pada kerja. Kita sibuk kerja, sampai kalian lupa gak doa? Lupa gak baca firman? Terlibat pelayanan gak? Saya mau bilang, Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk seseorang Kristen hidup selama-lamanya jadi jemaat. Tapi Alkitab mengajak setiap jemaat yang ada untuk hidup sebagai pelayan Tuhan. Karena waktu kamu hidup dalam pelayanan Tuhan, artinya kamu mengaktifasi karunia yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Artinya kamu menjadi seorang hamba yang dapat dipercaya. Karena kamu tidak menyembunyikan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Jadi jangan pernah bilang, sorry kok, kalau ntar kita ada care fest gitu ya. Saya nggak pelayanan dulu, kayaknya di kantor saya sibuk. Saya mau tanya sama Anda, kapan Anda nggak sibuk? Kalau kita nggak pernah make the priority, kita akan sibuk, buk. Saya nggak bisa baca Alkitab kok, kenapa? Ya, ngantuk kalau malam. Bangun pagi usaha nggak? Nonton Korea sampai subuh bisa. Artinya apa? Sebenarnya punya kemampuan nggak tubuh kita? Punya, tapi cuma mau apa enggaknya aja yang ngebedain. Itu yang pertama, apakah pekerjaan kita berpusat pada Tuhan? Saya nggak bilang jadi teman-teman dikit-dikit izin dari kantor, wah saya mau pelayanan, jadi alasan gitu, enggak. Tetap kamu harus punya tanggung jawab, lakukan dengan baik, excellent di kantor yang mana Tuhan percayakan. Tapi kalau ada bagian yang teman-teman tahu, you can manage your time to serve God, untuk baca Alkitab, just do it. Karena aku suka bingung, orang Kristen mau berkatnya Tuhan, tapi nggak mau pribadinya Tuhan. Piye toh? Coba saya tanya di sini, ada nggak cowok-cowok yang mau dimanfaatin dong sama cewek? Maunya dijemputin, maunya bayarin makan, tapi nggak disayang sama ceweknya. Malah yang ada dia sayangnya sama cewek lain atau cowok lain. Itu yang terjadi dalam hidup kita loh. Kita minta berkat sama Tuhan, tapi kamu cinta sama dunia. Jadi Tuhan jadiin ban serep. Kalau di sini udah lagi habis, Tuhan, I need you Lord. Tuhan berkati, boom. Setelah itu, kita berpaling. Kita lakukan yang lain, dan kita tinggalkan Tuhan. Kita balik lagi, I need you Lord. Pertanyaan saya, bisa gak Tuhan berkenan atas orang hidup kayak gini? Kasih karunia Tuhan tuh panjang, dan dalam, dan tinggi. Aku mengerti itu. Tapi ya kita sadar gitu. Ya kan? Yang kedua, apakah pernikahan kita yang sudah menikah dan yang mau menikah, di sini kan ada yang semua pada mau menikah kan ya? Benar? Connect mau menikah semua? Apakah pernikahan kita sudah berpusat pada Tuhan? Kalian tahu nggak kenapa Tuhan suruh Adam nikah sama Hawa? Kenapa Tuhan kasih Hawa sama Adam? Tahu nggak kenapa? Supaya cuma punya anak gitu? Enggak loh. Tuhan enggak cuma ciptain manusia untuk supaya punya anak loh. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah kalau kita refer ke ayat yang sebelum di ayat 15, Tuhan itu memberikan tugas sama Adam untuk mengusahakan taman yang Tuhan percayakan sama Adam. Nah Tuhan lihat bahwa Adam ini nggak bisa sendirian, dia butuh penolong untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Pernikahan yang ada harusnya berpusat kepada kehendak Tuhan, berpusat kepada pekerjaan Tuhan. Ketika engkau menikah bukan artinya justru engkau meninggalkan Tuhan, tapi engkau harus bawa pernikahanmu untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan lebih maksimal dibandingin kau sendirian.
Jadi kalau pernikahan Anda cari pasangan, boro-boro ngerti kehendak Tuhan, kenal Tuhan aja enggak. Terus yang cewek-cewek mau menikah gitu sama dia, mau dibawa kemana? Asik. Mau dibawa kemana? Bener gak? Terus banyak karena gini, saya kenapa sharing ini? Karena saya lihat banyak kali orang-orang begitu dia lagi single, on fire, pelayanan, kayak Listra gitu ya, ke gereja terus gitu. Begitu dia mulai punya anak, mulai menghilang. Begitu dia mulai menikah, mulai menghilang. Ya saya ngurus rumah, saya ngurus ini dan sebagainya. Bahkan ke gereja minggu pun gak datang. Artinya kita sudah keluar dari gambaran Tuhan pertama kali kenapa dia ciptain Hawa buat Adam. Pastor Leo kemarin ketika saya lagi diskusi hal ini, dia bilang, itulah kenapa pernikahan itu bukan cuma soal cinta. Marriage is about partnership for the kingdom of God. Apa? Partnership. Pernikahan itu idenya Tuhan supaya manusia efektif melakukan pekerjaan Tuhan. Dan sebuah partnership ini harus bertujuan untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Berdoa bersama, apa yang kita lakukan bersama-sama untuk kehendak Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan bersama-sama dalam keluarga ilahi, dalam pernikahan kita. Dan saya mau bilang, pernikahan bukan cuma untuk kebutuhan biologis. Biar saya nggak jatuh dalam dosa, saya menikah aja. Hey, emang kamu kira kalau udah menikah nggak bisa selingkuh? Emang kalau kamu udah menikah nggak bisa jatuh dalam hal-hal yang aneh dalam kehidupan seksual? Bisa. Jadi pernikahan bukan jalan keluar untuk kehidupan biologis. Oke? Jadi ingat, pernikahan datang daripada Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Yang kedua, apakah keluarga kita berpusat sama Tuhan? Yang ketiga, tadi yang kan kedua pernikahan. Yang ketiga adalah, apakah keluarga kita berpusat sama Tuhan? Kejadian 21 ayat yang kedua berkata, maka mengandunglah Sarah mengandung lagi ya? Ini jangan-jangan ini nih prophetic. Aduh. Bapak suami yang waduh. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki lagi dong Sal. Bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saya mau tanya, yang tahu ceritanya, umur berapa Tuhan kasih janji sama Abraham punya anak? 70? 75. Dan Tuhan genapi umur berapa? 100. Jadi berapa tahun Abraham nunggu dari janji Tuhan? 25 tahun. Dan saya mau katakan, waktu saya renungkan ini, itu adalah 25 tahun dalam kemustahilan. 25 tahun. Ada umur 25 di sini? Oh iya, sempat 25 ya. Kalau taruhlah baru umur 30 gitu ya, baru lewat 5 tahun kan dari lamanya Tuhan buat ngasih anak ke Abraham. 25 tahun kemustahilan. Ishak ditunggu. Kira-kira kalau kalian bayangkan kalian jadi seperti Sarah dan Abraham, begitu Tuhan kasih, kalian sayang banget gak sama ini anak? Sayang banget gak? Sayanglah, 25 tahun dalam kemustahilan, bahkan sebelum 75 tahun mungkin udah hopeless. Nah udahlah harus punya anak. Sampai akhirnya si Sarah suruh Abraham kawinin si Hagar. Karena mereka udah hopeless. Tapi yang menarik, dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, Tuhan ngomong gini, setelah Tuhan udah kasih si Ishak, Tuhan ngomong apa sama Abraham? Firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal itu, yang kamu sayang itu loh. Tuhan tahu nggak kalau Abraham sayang sama Ishak? Tahu. Terus dia bilang apa? Yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran. Biasanya korban bakaran tuh pakai apa? Pakai embek, pakai domba. Tapi kali ini anak gue sendiri yang mesti dipersembahin. Mungkin buat pembangunan gedung kalian bisa keluarin uang gede, tapi begitu anakmu suruh persembahin buat gereja, bisa nggak? Kita mungkin uang berani keluarin gede, tapi anak ditunggu 25 tahun dalam kemustahilan. Tapi itu yang Tuhan minta. Tuhan nggak minta uangnya Abraham. Tuhan nggak minta apa yang menjadi kepemilikan Abraham di hal yang lain selain anak. Tapi yang menarik di dalam ayat yang berikutnya nggak pakai negosiasi.
Ayat yang ketiga langsung keesokan harinya pagi-pagi. Dia nggak males-malesan, dia langsung seger gitu. Ayo kita pergi ke tanah Moria. Dia pasang pelana, dia berangkat. Dia belah kayu untuk korban bakaran, lalu dia pergi ke tempat di mana Allah suruh dia pergi. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, dia bilang gini, karena iman Abraham berani mengorbankan, karena dia tahu kalau Tuhan bisa membangkitkan Ishak. Sekalipun hari itu belum pernah ada mujizat kebangkitan. Segitu Abraham berpegang sama Tuhan, sehingga apa yang terbaik dalam hidupnya pun dia kasih sama Tuhan. Itulah teman-teman esensi kekristenan. Ketika kamu bisa memberikan semuanya, sampai engkau berkata, Tuhan gue udah gak punya apa-apa lagi, cuman Tuhan yang paling penting dalam hidup ini. Saat kalian bisa berkata seperti itu, apapun yang terjadi yang menggoncangkan dunia ini, kita gak akan tergoncang. Karena apapun yang menggoncangkan dunia ini, akan menggoncangkan kehidupan manusiawimu. Akan menggoncangkan jasmanimu, akan menggoncangkan apa yang menjadi keinginan-keinginan pribadimu. Tapi selama engkau udah gak punya lagi keinginan yang berfokus sama diri sendiri, benar-benar cuma pengen apa yang Tuhan mau. Apalagi mau digoncangin orang yang kamu mau dari Tuhan kok, dan Tuhan tak tergoncangkan. Bener gak? Kalau yang kita mau masih berfokus sama dunia goncang, kita stres gak? Stres. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang ada sama Tuhan gak bisa digoncangkan oleh apapun kan? Dunia goncang, kita stres gak? Ya enggak, orang kita ada di sana kok, bukan di sini lagi levelnya. Beda level udah. Makanya ayat yang pasal 22 ayat yang ke-12 dalam Kejadian, Tuhan bilang gini, ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham lagi menunjukkan, bahkan keluarganya sekalipun, is not the first buat dia. Abraham lagi nunjukin yang terbaik buat dia, tetap Tuhan.